Ya, baik untuk anak-anak sekalian, apa kabar? Sudah makan belum? Sudah. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa saya. Alhamdulillah kita sudah mulai mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita niatkan pada pagi hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, pada pembelajaran kita hari ini adalah kita menentukan identifikasi teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum itu untuk mengecek kehadiran kita silakan presensi di laman e-learning MKM yang di situ sudah ada tautannya. Disilakan untuk presensi. Silakan buka e-learningnya. Kemudian di tautan presensi silakan diklik ikon yang ada di sebelah kanan. Silakan pandu. Silakan dibuka e-learningnya. Ini contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Silakan masuk di kelasnya dulu, kelas DKV 1, DKV 1 Bahasa Indonesia. Kemudian ada yang di sebelah sini untuk siswa ada tulisan apa namanya di situ? Ya, nanti Bapak akan lihatnya di sini. Ya, nanti absensi. Ini Afdal, di mana? Afdal belum absen ya? Silakan. Ayo mari. Sudah? Ya, silakan dulu buka e-learningnya untuk absen. Intan belum, Atika, Kirana sudah, Latifah, Muhammad Rifan belum. Sudah ya? Rili Pandu di presensi dulu. Sudah? Sudah semua? Yang semangat ya pagi-pagi begini. Ya. Atau makan paginya terlalu banyak. Oke, sudah ya? Ya, jadi ketika kita sudah absen menandakan kita hadir hari ini.
apakah ada Bapak ada pertanyaan lagi, ada 3 pertanyaan ini. Pernahkah kalian melakukan observasi? Observasi atau observasi itu kata yang lazim kita sebutkan itu apa? Kalian sudah pernah mengamati? Pernah mengamati, kita kan di kompleks MAKNND itu kan, kalian mengamati apa? Burung. Oh, burung yang ada di pinggir jalan, ada di gunung, apalagi bisa hutan-hutan. Ya dong. Apa? Yang di ruangan ini apa? Ruangan ini komputer dan segala macam. Itu yang dinamakan pengamatan. Ada yang pernah mengamati baca? Belum pernah baca? Jadi dilarang untuk baca. Alhamdulillah. Kalian ingat masa depan dulu. Setelah punya pekerjaan yang layak, baru bisa menikah. Dilarang untuk baik. Kita lanjutkan. Dari apa objek yang kalian amati? Kalian sudah objek tadi sudah. Kira-kira ceritakan secara singkat apa yang kalian lihat. Misalnya dalam ruangan ini. Contohnya Pandu. Apa yang kalian lihat di sini? Ceritakan secara singkat. Nah, kemudiannya ada banyak, kemudian ruangannya belum ada AC. Kemudian siswanya jumlah berapa orang? Ada guru yang mengajar. Itulah nanti objek yang kita amati itu nanti kita bisa tuangkan dalam tulisan. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini harus kita selesaikan semua itu adalah yang pertama, kita mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Ya, tujuan itu tujuan yang pertama, mengidentifikasi struktur. Jadi anak-anak sekalian harus tahu struktur LHO itu apa-apa saja. Nah, kalian kan kelas 10 nih. Jenjang sebelumnya itu kan di SMP atau MTS. Pernah di MTS atau SMP melakukan pengamatan atau materi bahasa Indonesia tentang observasi. Pernah kan? Nah, kalau ada yang pernah, berarti tidak asing lagi observasi itu. Oke. Jadi yang pertama tujuannya itu, yang kedua itu kita mempresentasikan. Setelah kita membaca teks, kemudian ada yang membaca, kemudian kalau ada yang lebih bagusnya saya nonton video, berarti dia menggunakan video. Nah, kemudian kita menonton video itu, kemudian kita membacanya itu, kita buat seperti kita identifikasi yang mana merupakan identifikasi dari identifikasi struktur dari laporan hasil presentasi. Setelah itu kegiatan presentasi itu kan kita melaluinya dengan sebuah kegiatan yang yaitu kita berdiskusi. Ada sikap gotong royong di situ, ada sikap peduli. Kemudian kita jadi setelah ada kelompok yang mempresentasikan, setelah dia mempresentasikan ada yang mengomentari, berarti itu dinamakan apa? Berpikir kritis. Harus ada feedbacknya, timbal baliknya. Ya, jadi itu tujuan yang terakhir. Bernalar kritis, kita gotong royong, kita bersama-sama memecahkan sebuah masalah. Itu dari tujuan. Jadi kegiatan kita pada pagi hari ini sesuai dengan tujuan. Nanti ada sebuah teknik penilaian. Penilaian kita hari ini harus kita rumuskan itu 3. Yaitu yang pertama kalian berdiskusi. Itu namanya penilaian siapa yang aktif. Yang hanya duduk diam saja, berarti pasti nilainya ya kurang dari yang aktif. Nilainya per individu. Kemudian
penilaian performa, berarti kalian yang kelompok mewakili kelompok 2 orang itu yang akan melaksanakan presentasi itu juga dinilai. Kemudian ada satu penilaian lagi yang paling akhir itu adalah penilaian formatif atau penilaian pengetahuan. Ketika kita pembelajaran hari ini selesai, kalian mengerjakan sebuah tes formatif, ada 10 nomor pilihan ganda yang dilihat, dan kalian kerjakan di PC kalian masing-masing dengan menggunakan aplikasi Google. Pernah kan Bapak Ibu guru yang lain kan pernah juga melaksanakan pembelajaran seperti ini? Pernah. Jadi wajib harus siswa tahu, kalian tahu. Ketahui karena kalian ini juga jurusannya DKV yang mana bergelut di bidang IT, jadi wajib tahu. Pembelajaran sekarang harus atau cari kerja sekarang, misalnya perusahaannya di Jawa, kita di sini juga bisa mendapatkan uang melalui modal kita punya komputer. Ya, jadi anak sekarang harus mulai dari kelas ini kan baru kelas 10 nih, harus konsen memang bahwa DKV berarti setelah saya tamat dari sini saya tidak kuliah, saya harus mencari kerja atau saya harus apa? Membuka usaha. Usaha itu dia kecil juga usaha. Nah gitu. Jadi niatkan mulai dari sekarang mumpung masih kelas 10 sampai kelas 12 nanti menjadi seorang wirausaha. Oke. Jadi itu pengenalan kita awal. Yang berikut adalah kita melihat langsung. Coba anak-anak sekalian lihat juga materinya ada di e-learningnya masing-masing. Coba lihat isinya, lihat download di ya bahan ajar yang ada tulisan bahan ajar teks laporan hasil observasi. Silakan di download sambil mendengarkan di sini. Ya, struktur teks laporan hasil observasi. Jadi struktur itu namanya rama. Struktur itu rama. Struktur itu kata lainnya adalah apa? Urutan. Jadi namanya urutan berarti kalau kita bandingkan dengan angka, kalau angka berarti mulai dari satu. Angka itu mulai dari nol mulai, kemudian satu. Nah, berarti 0, 1, 2 sampai selanjutnya. Namanya itu dinamakan urutan. Ya, jadi contoh lain seperti kita naik tangga. Berarti dari tangga yang pertama, kedua, 3, 4 dan yang ke sampai tinggi-tingginya. Itu namanya urutan, tergantung dari banyaknya teks yang ada dalam teks hasil observasi dari laporan hasil observasi. Setelah itu kegiatan presentasi itu kan kita melaluinya dengan sebuah kegiatan yang yaitu kita berdiskusi. Ada sikap gotong royong di situ, ada sikap peduli. Kemudian kita dari setelah ada kelompok yang mempresentasikan, setelah dia mempresentasikan ada yang mengomentari, berarti itu dinamakan apa? Berpikir kritis. Ada feedbacknya, timbal baliknya. Ya, jadi itu tujuan yang terakhir. Bernalar kritis, kita gotong royong, kita bersama-sama memecahkan sebuah masalah. Itu dari tujuan. Jadi kegiatan kita pada pagi hari ini sesuai dengan tujuan. Nanti ada sebuah teknik penilaian. Penilaian kita hari ini harus kita tuntaskan itu 3. Yaitu yang pertama kalian berdiskusi. Itu namanya penilaian siapa yang aktif. Yang hanya duduk diam saja berarti pasti nilainya ya kurang dari yang aktif. Nilainya per individu. Kemudian penilaian performa berarti kalian yang kelompok mewakili kelompok 2 orang itu yang akan melaksanakan presentasi itu juga dinilai.
Kemudian ada satu penilaian lagi yang paling akhir itu adalah penilaian formatif atau penilaian pengetahuan. Ketika kita pembelajaran hari ini selesai, kalian mengerjakan sebuah tes formatif, ada 10 nomor pilihan ganda yang bilang, dan kalian kerjakan di PC kalian masing-masing dengan menggunakan aplikasi Google. Karena kan Bapak Ibu guru yang lain kan pernah juga melaksanakan pembelajaran seperti ini. Jadi wajib harus siswa tahu, kalian tahu. Ketahui karena kalian ini juga jurusannya DKV yang mana bergelut di bidang IT, jadi wajib tahu pembelajaran sekarang harus atau cari kerja sekarang. Misalnya perusahaannya di Jawa, kita di sini juga bisa mendapatkan uang melalui modal kita punya komputer. Ya, jadi anak sekarang harus mulai dari kelas ini kan baru kelas 10 nih, harus konsen memang bahwa BKP berarti setelah saya tamat dari sini saya tidak kuliah, saya harus mencari kerja atau saya harus apa? Membuka usaha. Usaha itu dia kecil juga usaha. Gitu. Jadi niatkan mulai dari sekarang mumpung masih kelas 10 sampai kelas 12 nanti menjadi seorang wirausaha. Oke. Jadi itu pengenalan kita awal. Yang berikut adalah kita melihat langsung. Coba anak-anak sekalian lihat juga materinya ada di e-learningnya masing-masing. Coba lihat di PC-nya, lihat download di bahan ajar yang ada tulisan bahan ajar teks laporan hasil observasi. Silakan di-download sambil mendengarkan di sini. Ya, struktur teks laporan hasil observasi. Jadi struktur itu namanya ramah. Struktur itu ramah. Struktur itu kata lainnya adalah atau urutan. Dari namanya urutan berarti kalau kita banding. Ya, silakan. Jadi yang pertama itu apa di sini, coba baca. Struktur teks laporan hasil observasi yang pertama adalah lagi-lagi kual. 1, 2, 3. Pernyataan umum. Coba baca sama-sama pernyataan umum. Mulai. Pernyataan umum. Sama-sama harus kompak, kelas ini harus kompak. Harus Pak Guru apa-apa dulu 1 sampai 3 baru kalian bisa mulai dengan pernyataan. 1, 2, 3. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Pernyataan umum biasanya disajikan dalam bentuk kalimat definisi seperti kata iya, yakni, merupakan, yaitu. Ya, jadi pernyataan umum itu dibuktikan ada kalimat definisi. Contohnya adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu. Berikut. Yang kedua adalah 1, 2, 3. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Berarti di bagian itu ada apa saja? Isi. Apa? Iya, tentang objek yang menjelaskan secara ya. Kemudian yang ada berapa ya? Ada berapa strukturnya? 3. Tapi kalian di MTS itu sudah. Kita melanjutkan saja. Jadi yang ketiga itu adalah deskripsi. Sudah jelas namanya manfaat, berarti isinya tentang manfaat dari teksnya. Nah, pintar semua anak-anak ini. Ya, jadi ada 3. Coba siapa yang bisa sebutkan ulang? Siapa angkat tangan? Ada 3 itu apa-apa saja? Siapa?
Namanya siapa? Riswandi. Riswandi, silakan. Struktur teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga manfaat. Iya, tepuk tangan dulu. Ada yang bisa jelaskan yang kedua? Yang kedua, coba siapa bisa yang wanita? Yang wanita yang jilbabnya sama, alhamdulillah, semoga jadi wanita-wanita yang soleh. Siapa ini namanya? Ida. Ida, silakan jelaskan deskripsi bagian yang umumnya saja, jangan dibaca. Deskripsi bagian. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi deskripsi bagian itu dia hanya secara garis besar saja. Ya, jadi ketiganya itu kalau kita bandingkan dengan paragraf, mana yang lebih banyak penjelasannya? Paragrafnya lebih banyak. Nah, Putra, silakan. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Alasannya apa, Putra? Karena dia yang dia jelaskan itu yang di awal itu. Yang awal kan apa? Deskripsi umum. Jadi yang umum saja itu berarti sedikit. Berarti yang bagian itu dia menjelaskan secara di deskripsi yang umum. Oke. Dan terakhir itu pasti manfaat. Itu juga teks itu bernilai bagi manusia atau sesuai dengan isi dari teks tersebut. Oke. Jadi anak-anak sekalian, jadi kita sudah tahu struktur teksnya. Sekarang silakan anak-anak sekalian divisi masing-masing itu di e-learning sudah ada LKPD. Nah, LKPD coba dibuka LKPD-nya dulu. Coba. Nah, kalian kan sudah berkelompok nih. Nah, kelompok 1 sudah diberi nama juga, namanya Desain. Kelompok kedua namanya animasi. Kelompok ketiga namanya visual. Kelompok terakhir namanya komunikasi. Jadi silakan anak-anak sekalian buka LKPD-nya. BKP 1 Bahasa Indonesia. Kemudian ada yang di sebelah sini untuk siswa ada tulisan apa namanya di situ? Ya, konfirmasi. Dan nanti Bapak akan lihatnya di sini. Ya, nanti absensi. Ini Afdal di mana? Afdal belum absen ya? Silakan. Ayo mari. Sudah? Ya, silakan duduk. Buka e-learningnya untuk absen. Intan belum, Atika, Kirana sudah, Latifah, Muhammad Rifan belum. Sudah ya? Rili Pandu di presensi dulu. Sudah? Sudah semua? Yang semangat ya pagi-pagi begini. Jangan atau makan paginya terlalu banyak. Oke, sudah ya? Ya, jadi ketika kita sudah absen menandakan kita hadir hari ini. Oke. Ya, setelah kita presensi, sebelum kita masuk ke materi, apakah ada Bapak ada pertanyaan lagi? Ada 3 pertanyaan ini. Pernahkah kalian melakukan observasi? Observasi atau observasi itu kata yang rajin kita sebutkan itu apa? Kalian sudah pernah mengamati?
Tentang mengamati, kita kan di kompleks yang pakai ND itu kan, kalian mengamati apa? Burung. Oh, burung yang ada di pinggir jalan, ada di gunung, apalagi bisa hutan-hutan. Ya loh, ada yang di ruangan ini apa? Ruangan ini komputer dan segala macam. Itu yang dinamakan pengamatan. Ada yang pernah mengamati baca? Belum pernah baca. Jadi dilarang untuk baca. Alhamdulillah. Kalian ingat masa depan dulu. Setelah punya pekerjaan yang layak, baru bisa menikah. Dilarang untuk. Baik. Kita lanjutkan. Dari apa objek yang kalian amati? Kalian sudah, objek tadi sudah. Kira-kira ceritakan tentang secara singkat apa yang kalian lihat. Misalnya dalam ruangan ini, contohnya Pandu. Apa yang kalian di sini? Ceritakan secara singkat. Nah, komputernya ada banyak, kemudian ruangannya belum ada AC. Kemudian siswanya jumlah berapa orang? Ada guru yang mengajar. Itulah nanti objek yang kita amati itu nanti kita bisa tuangkan dalam tulisan. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini harus kita selesaikan semua itu adalah yang pertama kita mengidentifikasi struktur teks laporan. Ya, tujuan kita itu tujuan yang pertama, mengidentifikasi struktur. Jadi anak-anak sekalian harus tahu struktur RHO itu apa-apa saja. Nah, kalian kan kelas 10 nih. Jenjang sebelumnya itu kan di SMP atau MTS. Pernah di MTS atau SMP melakukan pengamatan atau materi bahasa Indonesia tentang observasi. Pernah kan? Kalau ada yang pernah, berarti tidak asing lagi observasi itu. Oke. Jadi yang pertama tujuannya itu, yang kedua itu kita mempresentasikan. Setelah kita membaca teks, kemudian ada yang membaca, kemudian kalau ada yang lebih bagus saya nonton video, berarti dia menggunakan video. Kemudian kita menonton video itu, kemudian kita membacanya itu, kita buatkan sudah. Kita identifikasi yang mana merupakan identifikasi dari lapor, identifikasi struktur, dan di situ ada nama teksnya apa? Silakan duduk di sini saja. Ayo di sini, bawa kursinya. Silakan, ini bawa kursinya kemana? Di mana? Di situ, di sana. Silakan diskusi. Orangnya sudah ada di situ. Silakan yang ini juga. Ya, silakan. Ya, silakan lihat. Menarik saya. Ini kelompok animasi. Di sini kelompok apa namanya? Ya, silakan ditegakkan, lalu terus berjalan. Silakan berdiskusi dengan baik. Harus ada kerjasama. Ya, jadi perhatikan di situ. Belalang anggrek itu ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf? 6. Jadi ada 6. Berarti tentukan dari 6 itu mana yang merupakan
struktur yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Ingat, berulang. Oh, yang sedikit saja. Ambil saja. Ya, silakan lihat, baca dulu penunjuk NKPD-nya, kemudian kerjakan. Jadi di situ ada teks namanya teks belakang. Dibaca dulu, kemudian kerjakan yang sudah ada format di bagian bawah. Silakan siapkan alat tulisnya, bukunya. Nanti Pak akan menilai kalian satu persatu dalam kearifan kalian dalam berdiskusi dan harus aktif. Ya, silakan dikasih waktu berapa menit? Ya, 10 menit saja. 10 menit. Baca dulu. Bacanya 5 menit, kerjanya 5 menit. Silakan. Ayo, harus aktif ya. Ya, nanti kalau ada yang tidak bisa membacanya dengan cepat, dia lebih bagusnya, yo saya harus video. Berarti silakan buka video di sini. Video belalang anggreknya. Contohnya ada di sini juga. Silakan. Silakan dikerjakan di situ. Nah, ini videonya Pak sudah buka juga di sini. Silakan untuk dikerjakan. Nanti bukanya di PC kalian saja. Ini hanya sekedar panduan supaya kalian bisa buka. Silakan. Nanti baca dulu penunjuk NKPD-nya, kemudian kerjakan. Jadi di situ ada teks namanya teks belakang. Dibaca dulu, kemudian kerjakan yang sudah ada format di bagian bawah. Silakan siapkan alat tulisnya, bukunya. Nanti Pak akan menilai kalian satu persatu dalam kearifan kalian dalam berdiskusi dan harus aktif. Ya, silakan dikasih waktu berapa menit? Ya, 10 menit saja. 10 menit. Baca dulu. Bacanya 5 menit, kerjanya 5 menit. Silakan. Ayo, harus aktif ya. Ya, nanti kalau ada yang tidak bisa membacanya dengan cepat, ya lebih bagusnya, yo saya harus video. Berarti silakan buka video di situ. Video belalang anggreknya. Contohnya ada di sini juga. Silakan. Silakan dikerjakan di situ. Nah, ini videonya Pak sudah buka juga di sini. Silakan untuk dikerjakan. Nanti bukanya di PC kalian saja. Ini hanya sekedar panduan supaya kalian bisa buka. Silakan. Nanti yang di sini bisa buka video, di sini buka apa yang teksnya. Begitupun ada 2 PC. Silakan satu di sini buka video, satu di situ buka teksnya. Silakan. Sudah 1 menit.
Ya, jadi aktifnya jangan hanya duduk saja, harus aktif supaya bisa memecahkan masalah. Ini kelompok komunikasi. Silakan nanti bergabung dengan teman-teman di situ, jangan kerja sendiri, bergabung. Oh ya, nanti silakan nanti berdiskusi. Oh ini laki-laki sendiri ya, tidak apa-apa. Coba nanti diskusi. Ya nanti yang buka videonya itu mohon untuk menggunakan headset. Nanti apa yang dia dengar baru sampaikan ke teman-temannya. Kalau tidak pakai headset berarti ribut nanti. Ya silakan nanti di sini ada 2 visi. Silakan yang di situ untuk wacana, satunya di sini video. Silakan. Ini kelompok berapa? 1. Namanya? Desain. Desain. Karena kalian ini kan, kenapa pilih desain? Karena menarik saya. Nah, pintar. Ini kelompok animasi. Di sini kelompok apa namanya? Siswa. Ya, siswa. Silakan dikerjakan, waktu terus berjalan. Silakan berdiskusi dengan baik. Harus ada kerjasamanya. Paragraf kedua sampai paragraf kelima. Ya, jadi perhatikan di situ. Lalang anggrek itu ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf? Ada 6. Yang di sini bisa buka video, bisa buka apa yang teksnya. Begitupun ada 2 visi. Silakan satu di sini buka video, satu di situ buka teksnya. Silakan. Sudah 1 menit. Ya, jadi aktifnya jangan hanya duduk saja, harus aktif supaya bisa memecahkan masalah. Ini kelompok komunikasi. Silakan nanti bergabung dengan teman-teman di situ. Jangan pada sendiri, bergabung. Oh ya, nanti silakan nanti berdiskusi. Oh, ini laki-laki sendiri ya. Tidak apa-apa. Coba nanti diskusi. Dan nanti yang buka videonya itu mohon untuk menggunakan headset. Nanti apa yang dia dengar baru sampaikan ke teman-temannya. Kalau tidak pakai headset berarti ribut nanti. Ya silakan nanti di sini ada 2 visi. Silakan yang di situ untuk wacana, satunya di sini untuk video. Silakan. Ini kelompok berapa? 1. Namanya? Desain. Karena kalian ini kan, kenapa pilih desain? Silakan. Ingat, kalau kita memberikan alasan berarti harus punya bukti. Dan alasan itu kalimatnya harus kalimat yang bersifat umum. Nah, silakan. Waktu lagi 4 menit. Dipercepat ya. Silakan.
Ini 2 kelompok atau 1 kelompok nih? Satu kelompok. Oh, itu. Ada Yang pembagian oh, itu pembagian. Silakan. Ya. Ya. Ini. Yang komunikasi sudah berapa? Sudah berapa persen? Mana pekerjaannya? Coba mana? Oh ini, alasannya belum. Coba dicari alasannya. Mengapa memilih pernyataan umum itu paragraf ini? Alasannya apa? Silakan. Bagaimana visual? Sudah berapa persen pekerjaannya? 80%. Alhamdulillah, lagi 20%. Silakan dipercepat ya, dipercepat. Harus, makanya ini kan sudah 6 orang ini harus dibagi. Kelompok, jadi 1 kelompok maksimal itu sekitar 5 menit. 5 menit ya. Setelah itu dikasih kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Ya, coba ini. Coba silakan tekan di tengah. Silakan lihat ini untuk urutannya. Silakan tekan di tengah. Oke. Ya, kelompok mana yang lebih dahulu? Ya, Timo, yang tekan lagi. Ya, tekan lagi di tengahnya. Ya, yang kedua. Jadi yang pertama adalah desain yang interpretasi. Kemudian yang ketiga, urutan yang ketiga adalah visual. Ya, yang terakhir pasti dulu. Kita sudah tahu urutannya. Urutan yang pertama adalah tim dari desain. Mana desain? Yang kedua adalah animasi. Yang ketiga adalah siapa yang memulai lebih dahulu? Ada 4 kelompok. Jadi 1 kelompok maksimal itu sekitar 5 menit. 5 menit ya. Setelah itu dikasih kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Ya, coba ini. Coba silakan tekan di tengah. Silakan lihat ini untuk urutannya. Silakan tekan di tengah. Oke. Ya, kelompok mana yang lebih dahulu? Ya, desain. Remove. Kemudian tekan lagi. Ya, tekan lagi di tengahnya. Ya. Yang kedua. Jadi yang pertama adalah desain yang maju pertama. Ya, yang kedua
Timur. Kemudian yang ketiga, urutan yang ketiga adalah visual. Visual. Ya, yang terakhir pasti. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, kita sudah tahu urutannya. Urutan yang pertama adalah tim dari desain. Mana desain? Yang kedua adalah animasi. Animasi yang ketiga adalah Visual. mana visualnya? Mana yang animasi? Oh ya, animasi di sini. Visual di sini yang keempat dan terakhir adalah komunikasi. Ya, kelompok satu disilakan untuk presentasi. Kelompok lainnya mendengarkan. Kemudian ada hal yang belum jelas, nanti ditanggapi. Siapa? Siapa yang maju? Siapa namanya? Latifah dengan Lili Pandu. Lili Pandu sebagai moderator. Ayo silakan. Nanti kalimatnya yang baik ya. Silakan Lili Pandu mulai. Yang lain perhatikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya serius. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang penuh barokah ini. Selamat serta salam tetap kita curahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma menuju alam yang telah menderah. Berdirinya kami berdua di sini akan mempresentasikan hasil observasi kerja kelompok kami. Kepada pemateri dipersilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk membaca hasil observasi kami. Silakan. Struktur tes hasil observasi terdapat 3 bagian. Terus. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum itu dibagi menjadi 1 sampai 3 paragraf. Alasannya karena di paragraf itu menjelaskan tentang ciri-ciri belalang anggrek. Lanjut. Paragraf instruksi yang kedua, deskripsi bagian. Terdapat 4 paragraf. Alasannya karena di paragraf ini menjelaskan secara umum tentang belalang anggrek. Yang struktur yang ketiga, deskripsi bagian. Terdapat 5 sampai 6 paragraf. Alasan kami yaitu karena di paragraf ini memberi tahu manfaat dari belalang anggrek tersebut. Itulah hasil diskusi kami. Untuk membersihkan waktu, saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah membaca Hasil observasinya. Silakan, ada yang bertanya. Silakan Pandu. Ada kelompok yang memberikan tanggapan. Mungkin ada kelompok yang mau menanggapi, dipersilakan. Ya silakan, ada kelompok lain yang menanggapi. Adakah? Angkat tangan. Silakan angkat tangan setelah yang menanggapi. Ya silakan. Ya, Silakan saudara Ida. Ya. Silakan Ida. Masih ada kelompok lain. Silakan. Jadi pernyataan umum paragraf apa saja? 1 sampai 3.
1 sampai 3. Kemudian pernyataan deskripsi bagian tuh 4 sampai 4 paragraf. paragraf 4. Kemudian manfaat Manfaat 5 dan 6. Ya, silakan Ija. Ayo dipercepat. Dipercepat, silakan. Jadi di pernyataan umum itu tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa pernyataan umum itu cuma ada 1 paragraf. Ya, jadi menurut kelompok apa ini? Kelompok animasi. Silakan Ude, ngomong. Silakan mewakili kelompok animasi. Struktur teks laporan hasil observasi itu kan ada 3 struktur. Ya. Yang pertama pernyataan umum itu terdapat di paragraf 1. Dan yang kedua kan struktur yang kedua kan deskripsi bagian. Itu terdapat di paragraf 2 sampai paragraf 5. Sedangkan deskripsi manfaat terdapat di paragraf 6. Jadi dijelaskan tadi apa tadi? Coba ada yang lebih menanggapi lagi. Ya, tim dari komunikasi silakan. Pertanyaan dari saya, kami dari kelompok komunikasi ingin bertanya, pada deskripsi bagian itu terdapat apa-apa saja? Maksudnya yang dijelaskan dalam deskripsi bagian itu apa-apa saja? Deskripsi bagian apa saja yang dijelaskan? Silakan. Bebas aku menjawab dari Bagian itu terdapat apa-apa saja? Maksudnya yang dijelaskan dalam deskripsi bagian itu apa-apa saja? Deskripsi bagian apa saja yang dijelaskan? Silakan. jawab dari kelompok Komunikasi. deskripsi bagian itu menjelaskan tentang ciri-ciri, menjelaskan tentang dari pernyataan umum sampai di ciri-ciri belakang itu saja. Saya menambahkan Ya, lagi beberapa detik saja dipercepat. Deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian terdapat pada paragraf 2 sampai 5, karena pada paragraf tersebut berisi tentang informasi lebih terperinci tentang belalang anggrek, seperti terdapat pada paragraf 2 menjelaskan tentang bagian tubuh, paragraf 3 menjelaskan tentang bentuk dan warna tubuh, paragraf 4 menjelaskan tentang makanan belalang anggrek, dan paragraf 5 menjelaskan tentang daun tubuh. Ya. Bagaimana? menurut kami, Silakan. deskripsi bagian itu yaitu menjelaskan tentang secara garis besar tentang penjelasan umum itu tentang belalang anggrek, tentang ciri-cirinya dari. Oke? Sudah? Sudah. Ya. Ditutup. Nah, waktunya sudah selesai. Secara garis besarnya kita sudah dapat intinya. Silakan ditutup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengobati yang baik. Mungkin saya dari Komunikasi. Deskripsi bagian itu menjelaskan tentang ciri-ciri, menjelaskan tentang dari pernyataan umum sampai di ciri-ciri belalang anggrek itu, dan itu saja. Saya ingin menambahkan. Ya, lagi
beberapa detik saja dipercepat. Saya akan menambahkan di bagian deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian terdapat pada paragraf 2 sampai 5 karena pada paragraf tersebut berisi tentang informasi lebih terperinci tentang belalang anggrek seperti terdapat pada paragraf 2 menjelaskan tentang bagian tubuh, paragraf 3 menjelaskan tentang bentuk dan warna tubuh, paragraf 4 menjelaskan tentang makanan belalang anggrek dan paragraf 5 menjelaskan tentang daun tubuh. Ya. Bagaimana? Menurut kami, Silakan. deskripsi bagian itu tuh dia tuh menjelaskan tentang secara garis besar tentang tentunya tentang dari pernyataan umum itu tentang belalang anggrek, tentang ciri-cirinya dari. Oke, sudah. Di situ saja. Iya. Ditutup dulu, ditutup. Nah, waktunya sudah selesai. Terima kasih kepada Secara garis besarnya kita sudah dapat intinya. Silakan ditutup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menanggapi dengan baik. Mungkin itu saja dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya tim animasi nanti minta tolong dipersingkat ya pembukanya jangan terlalu lama. Silakan animasi. Silakan. Ya, dipercepat ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri, disilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya langsung saja. Struktur teks laporan hasil observasi. Menurut kami, pernyataan umum terdapat pada paragraf 1 karena pada paragraf ini menyajikan informasi umum mengenai belalang anggrek seperti nama ilmiah dan ciri-ciri umum. Sedangkan deskripsi bagian terdapat pada paragraf 2 sampai 5 karena pada paragraf ini berisi tentang informasi lebih terperinci tentang belalang anggrek seperti paragraf 2 menjelaskan tentang bagian tubuh, paragraf 3 menjelaskan tentang bentuk dan warna tubuh, paragraf 4 menjelaskan tentang makanan belalang anggrek, yang paragraf kelima menjelaskan tentang daun hidup. Paragraf ini yang selanjutnya deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat terdapat pada paragraf ke-6. Mengapa? Karena paragraf ini menyampaikan informasi tentang manfaat belalang anggrek sebagai pembasmi hama dan hewan peliharaan. Baik, begitu saja waktu saya memberikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, kepada teman-teman yang ingin menyanggah atas dari presentasi kelompok kami, dipersilahkan. Silakan. Silakan kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan. Disilakan. Adakah kelompok lain memberikan tanggapan? Kelompok visual ada memberikan tanggapan, silakan. Belum ya. Jadi kalau belum karena berhubung waktu. Baik, ditutup. karena tidak ada teman-teman yang ingin memberi sanggahan, kami akan menutup presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Ya, yang ketiga tim dari visual, silakan dipercepat tim visual. Ya, di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin memaparkan hasil diskusi kami. Pada pemateri, saya silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk mempersingkat waktu. Dari teks hasil observasi terdapat pernyataan umum di paragraf 1.
Alasannya, pada paragraf ini menjelaskan tentang belalang anggrek secara garis besar. Deskripsi bagian terdapat di paragraf 2-5 dengan alasan pada setiap paragraf menjelaskan mengenai hal-hal yang dimiliki oleh belalang anggrek secara mendetail dan rinci. Paragraf 2 menjelaskan mengenai bagian tubuh belalang anggrek, paragraf 3 menjelaskan mengenai ukuran tubuh belalang anggrek, paragraf 4 menjelaskan mengenai mangsa dan cara berburu. Sedangkan paragraf kelima menjelaskan mengenai metamorfosis tidak sempurna yang dialami belalang anggrek. Deskripsi manfaat terdapat di paragraf 6, menyampaikan manfaat belalang anggrek yang berguna bagi manusia untuk membantu hama. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri karena sudah menyampaikan hasil diskusi kami. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya atau menyanggah, silakan. Silakan. Ya, Saya mau berikan kita dulu, dikasih kesempatan. balik pada kelompok animasi. Ya, animasi silakan. Dina, dipersingkat ya. Saya perwakilan dari kelompok animasi Tunagrahina Serisu. Saya ingin meminta bukti atas pernyataan materi kalian. Bukti atau Alasan mengapa kalian menyatakan bahwa deskripsi bagian terdapat paragraf tersebut. yang bagiannya. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, Saya ingin berikan kita dulu, dikasih kesempatan. balik pada kelompok animasi. Ya, animasi silakan. Dina, dipersingkat ya. Saya ingin meminta bukti atas pernyataan materi kalian. Bukti atau Alasan mengapa kalian menyatakan bahwa deskripsi bagian terdapat pada paragraf. yang bagiannya. Ya, silakan. Terima kasih kepada kelompok animasi karena sudah bertanya. Jadi bukti di deskripsi bagian itu di bagian paragraf 2, buktinya itu ada di bagian yang menjelaskan bagian tubuh belalang anggrek. Bisa dilihat mungkin di paragraf 2 ada tidak? Ya, di paragraf Apakah ada yang 2. terdapat? Menyatakan apa? Terima kasih kepada kelompok animasi karena sudah bertanya. Jadi bukti di deskripsi bagian itu di bagian paragraf 2, buktinya itu ada di bagian yang menjelaskan bagian tubuh belalang anggrek. Bisa dilihat mungkin di paragraf 2 ada tidak? Ya, di paragraf Apakah ada yang 2. terdapat Menyatakan apa paragraf kedua? bagian tubuh belalang anggrek? Bagian tubuh. Ada tidak? Ada. Ya, lanjut. Paragraf 3 menjelaskan mengenai ukuran tubuh belalang anggrek. Ya. Paragraf 4 menjelaskan mengenai mangsa dan cara berburunya. Ya, ada. Ya. Ada. Sedangkan yang terakhir paragraf 5 menjelaskan mengenai Ya. metamorfosis tidak sempurna yang dialaminya. Ya, sudah, Dina? Ya, silakan. Lanjut. Untuk kelompok lain mungkin ada yang bertanya. Ya, pasnya. Silakan ditutup. Ya, terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikan tepuk tangan. Yang terakhir, kelompok komunikasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok komunikasi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang observasi belalang anggrek. Pada pemateri silakan. Terima kasih pada moderator. Saya akan
Dengan mempersingkat waktu saya akan membaca hasil observasi kami. Pernyataan umum ada pada paragraf 1. Alasannya karena terdapat nama-nama ilmiah dan hanya menjelaskan pengertian ciri secara umum. Deskripsi bagian terdapat pada paragraf 2-5. Karena paragraf 2-5 ini menjelaskan objek yang dikaji secara rinci dan lengkap secara garis besar. Contohnya menjelaskan tentang ciri khas ukuran tubuh. Kalau deskripsi manfaat ada pada paragraf 6. Karena pada paragraf 6 ini berisi tentang manfaat-manfaat dari belalang anggrek. Seperti bisa dijadikan pembasmi hama dan bisa dijadikan hewan peliharaan. Ya. Terima kasih kepada saudara penyaji yang telah membacakan hasil diskusi kami. Saya membuka sesi tanya jawab pada kelompok lain. Saya silakan. Silakan ada yang mau menanggapi, memberikan saran, masukan, disilakan. Silakan ada yang menanggapi dari presentasi dari tim komunikasi. Apakah tiada yang menanggapi? Ayo. Tidak ada ya? Ya, jadi berarti sudah jelas ya dari presentasinya dari tim komunikasi. Sudah jelas? Oke, silakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, terima kasih sudah dari beberapa 4 tim sudah mempresentasikan hasilnya, dan hasilnya pada umumnya ada yang berbeda ya, tidak sama. Nah, itu luar biasa. Setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Sekarang kita lihat yang benarnya seperti apa. Ayo, yang benarnya seperti apa? Ya, contoh kan itu kan ada 6 paragraf. Tadi Pak Guru sudah jelaskan. Yang paling banyak di paragrafnya itu yang mana? Deskripsi bagian. Ya, perhatikan deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu ada berapa paragraf? Ada 4. Ada berapa paragraf? Ada 4 paragraf. Jadi diawali dengan paragraf 2 dan 5. Jadi deskripsi umumnya 1. Deskripsi umumnya 1, kemudian yang ketiga adalah manfaat hanya 1, yaitu di paragraf 6. Nah, dari penjelasan ini kelompok mana yang benar? Yang kelompok apa ini? Komunikasi yang benar, sedangkan ini belum benar. Tepuk tangan dulu. Nanti mohon untuk kelompok ini yang belum benar nanti disesuaikan. Oh, salah saya itu tuh di mana? Ya. Oke. Jadi anak-anak sekalian, jadi hari ini atau pembelajaran kita belum selesai. Sebelum kita menutup pembelajaran ini ada kuis. Oh iya. Jadi anak-anak sekalian silakan pindah ke visinya masing-masing. Silakan. Silakan. Ya. Jadi silakan buka aplikasi kuis ini.
Jaringan. Jaringan Pak. Jaringan Pak. Coba jaring masing-masing buka di Quizzes. Ataukah langsung ketik di jendelanya itu, ketik Quizzes. Silakan. Sudah. Mana Quizzes? Tadi mana Quizzes? Oh, tidak. Langsung saja. Nanti diganti. Sudah? Silakan. Ya, kalau ada yang jaringannya tidak bisa, nanti Pak Guru akan kasih langsung kertasnya langsung. Tapi yang jaringannya bisa, nanti bisa kerjakan langsung. Ya, silakan dimasukkan angka 623712. 623712. Ya, jadi yang ada jaringan yang tidak bisa, tidak usah. Nanti dengan temannya saja. Apa yang Ustaz? Sudah? Belum. Yang kayak kemarin itu? Yang sudah. Ya sudah paham nih yang masuk. Sudah? Ya silakan dimulai. Ya silakan dimulai. Kerjakan kuncinya. Belum. Ya nanti yang kalau yang tidak apa-apa. Nanti dikasih kertasnya saja. Masih hafal kodenya? Ya silakan. Nanti dengan temannya kalau memang tidak bisa di komputernya, dengan temannya. Nanti yang di data yang belum ada, yang belum bisa nanti dikasih soal lain. Sudah nanti terus. Tidak. Ya, Nurlina itu sudah urutan pertama. Sepia Ode urutan kedua. Allah. Ada yang sudah selesai? Nurlina itu masih belum bisa dikejar.
selesai, Oden, Lina, Isu, Sila yang sudah pertama sudah dinyalin. Mana Sila? Sila sudah nyalin. Setia Ode yang ketiga, Eka keempat. Ya, katanya dipercepat, silakan. Sudah semua? Sudah. Ada yang belum? Ada. Mandi cepat-cepat. Itu waktunya itu ada yang 45 detik, ada yang 30 detik, tergantung dari panjang pendeknya soal. Ada yang belum? Sudah selesai semua? Sudah. Ya, sudah selesai semua ya. Jadi ada beberapa siswa yang nilainya sudah sesuai KKM. Ada sekitar 13 siswa yang sudah mencapai KKM dan ada 5 siswa yang belum mencapai KKM. Jadi yang sudah sampai di KKM itu nanti tugas kalian itu adalah coba mencari struktur kebahasan teks laporan hasil observasi dari belalang anggrek ataukah teks lain. Mana coba yang angkat tangan dulu yang sudah. Yang benar. Oke, turunkan dari yang kalian yang ini. Coba cari teks belalang ataukah teks lain, kemudian kalian mencari struktur kebahasan. Kemudian coba angkat tangan yang belum sampai KKM, ada 5 orang tadi. Ya, diturunkan tangannya. Kalian nanti minggu depan sebelum pembelajaran itu kalian dipanggil untuk mengerjakan soal-soal yang akan dikasih Pak Guru nanti. Ya. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada refleksi pembelajaran yang harus anak-anak harus isi. Isinya di mana? Coba buka di e-learningnya masing-masing, kemudian masuk ke kelasnya, kemudian lihat ada tulisan refleksi pembelajaran, ada link Google Form, di copy linknya, kemudian diisi. Silakan. Ya, silakan diisi.
Ya, sesuaikan dengan nama. Kemudian silakan mengisi refleksi pembelajaran hari ini. Pilih nama. Sudah selesai? Oke. Sudah selesai kan? Sudah ya, Dik. Oke, nanti Kalau Ustaz karena jaringannya juga belum lagi error, jadi Ustaz kasih tugas saja, nanti kami ketik terus dikirimnya lewat email saya. ya baik. Berhubung dari kita ada gangguan, jadi anak-anak sekalian untuk kuisis ini nanti untuk pembelajaran berikutnya itu baru kita akan laksanakan, ataukah menunggu sebentar kita akan laksanakan kuisis ini menunggu jaringannya stabil supaya kita tahu evaluasi hari ini pembelajaran materinya sudah sampai di penyerapan kalian seperti apa. Ya, jadi selanjutnya sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, pengaruh jaringan jadi agak sulit. Pembelajaran untuk minggu depan adalah kita melihat struktur kebahasan teks laporan hasil observasi. Untuk beberapa hari ini di searching, kebahasan teks observasi itu seperti apa. Ya, jadi sebelum kita menutup, apakah ada pertanyaan dari Pak Guru nih? Apa yang kalian belajar hari ini? Angkat tangan. Apa kalian belajar hari ini? Angkat tangan. Kita belajar apa hari ini? Hasil observasi. Struktur Hasil observasi. Alurnya seperti apa tadi? Coba. Alurnya mulainya dari kita Dari pernyataan umum. membuat strukturnya itu melihat dari teks. Kemudian menentukan strukturnya. Kemudian kita ada teman lain yang apa perasaan kalian? Senang. Ya, senang, seru. Ya, apa lagi? Apa lagi? Menambah ilmu, menambah wawasan. Ya, jadi anak-anak sekalian, kesimpulan apa yang kita ambil dari pembelajaran ini? Kesimpulannya apa dalam pembelajaran hari ini? Siapa bisa? Apa kesimpulannya? Kita bisa mengetahui struktur. Silakan. Kita bisa mengetahui struktur. Mengetahui struktur. Apalagi Kita mengetahui manfaat. ya, kita bisa mengetahui manfaat dari apalagi Kita bisa mengetahui makanannya. Kita bisa apa? mengetahui ciri-ciri Ciri kampreknya. Kita bisa bekerja sama, bergotong. Ya. Jadi anak-anak sekalian, kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu supaya kita ke depannya itu kita harus saling hidup peduli. Kita harus saling gotong royong, memecahkan sebuah masalah secara bersama. Atau
atau misalnya kita hidup dengan tetangga, kita saling tolong memecahkan masalah itu secara berdiskusi. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini, memecahkan masalah, gotong royong, supaya anak-anak sekalian pulang dari sini, kita di asrama, kemudian di rumah, hiduplah saling hidup bergotong royong, memecahkan sebuah masalah bersama dan lain-lain. Oke, jadi silakan kumpulkan LKPD yang kalian presentasikan tadi. Kelompok ini silakan dikumpulkan. Kelompok ini silakan untuk dinilai. Jadi nilai performance kalian di sini, kemudian tulisannya itu silakan. Nanti dikembalikan bukunya yang takut. Silakan. Oh ya, tulis dengan kelompok, kemudian nama-nama anggotanya. Sudah ya? Silakan. Sudah. Oke. Satu lagi. Mana yang belum? Oh ya. Ya baik, sudah ada 4 buku di sini, berarti sudah 4 kelompok sudah terkumpul semua. Jadi pembelajaran berikutnya apa tadi? Kita akan ketemu lagi minggu depan masih dengan materi laporan hasil observasi, tapi dengan beda materinya, yaitu ya baik anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akhiri dengan doa. Silakan yang memimpin doa, disilakan. Teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terus semangat, terus sholatnya harus rajin, kemudian belajarnya untuk kehidupan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.